Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang peluang suatu kejadian. Nah, berbicara masalah peluang suatu kejadian, ya tentunya ini kita biasa dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan dalam mengendarai kendaraan merupakan contoh kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin dengan mencoba menilai kemungkinan-kemungkinan, ya. Garis bawah di sini, kemungkinan-kemungkinan. Jadi di sini kita hanya melakukan semacam pendekatan, ya. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi setiap kali kita memikirkan kejadian yang hasilnya di luar pengaruh kita, secara otomatis kita menaksir peluangnya. Tapi kalau datanya lengkap, ya kita pasti bisa menentukan peluangnya. Kemudian, pengertian, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, ya kita harus pahami dulu ini definisi-definisi yang kita pakai di dalam materi peluang suatu kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang, gitu ya. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang-ulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil yang diperoleh dari suatu percobaan ini tidak dapat diketahui sebelumnya. Misalnya pelemparan sebuah dadu. Nah, kita tidak tahu dadu nomor berapakah yang akan muncul. Nah, gitu ya, maksudnya di sini percobaan. Kemudian istilah kedua adalah himpunan. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Dinotasikan dengan S. Jadi kalau misalkan dadu itu ada 6 sisinya. Jadi himpunan semuanya ya mulai dari angka 1 sampai dengan 6. Anggota-anggotanya dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Titik sampel 1, titik sampel 2 sampai 6 kalau dadu, ya. Kalau kartu bridge, kartu joker ya 13, ya. As 1, ya. Kemudian 2, 3, 4, 5 sampai 10. J Queen, kemudian King, ya. J Queen sama King. Ada 13, ya. Kemudian ada masing-masing memiliki 2 warna. Kemudian 2 warna hitam dan 2 warna merah. Jadinya kali 4, 13 kali 4 jadinya 52. 13 kali 4 sama dengan 3 kali 4 12, simpan 1, 4 kali 1 4, 5 plus 2. 2-nya itu adalah joker berwarna merah dan hitam. Jadinya 54, ya. Ya, saya bahas ini karena kita akan pakai istilah-istilah ini juga nanti tentang kartu bridge, ya, kedepannya sebagai contoh-contoh kasus. Kubus juga, dadu kita akan pakai juga nanti, ya, kedepannya sebagai contoh-contoh. Kemudian kejadian pada ruang sampel atau disingkat kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian yang beranggotakan satu titik sampel disebut kejadian sederhana, sedangkan kejadian yang beranggotakan lebih dari satu titik sampel disebut sebagai kejadian majemuk. Nah, untuk hari ini kita cuma belajar tentang kejadian sederhana saja, ya, satu titik sampel. Nanti di tutorial selanjutnya atau video selanjutnya saya akan bahas tentang kejadian majemuk.
Selanjutnya, pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian contohnya adalah ini. Pada percobaan pelemparan dadu, pada percobaan pelemparan sebuah kubus bernomor ya atau dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan genap. A itu adalah kejadian munculnya bilangan genap. Ini adalah genap. Kemudian B itu adalah munculnya munculnya bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan genap itu ya jelas ya, 2, 4 dan 6. Ya. 2, 4, 6. Kalau dalam kubus ya. Kalau bilangan primanya itu adalah 2, 3, 5. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Itu saja definisinya. Nah, contoh ini kita akan selesaikan. Ya, untuk menyelesaikan ini, kita ketahui bahwa permukaan yang dapat muncul dari sebuah kubus bernomor, ya jelas ini. Jelas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu. Pada percobaan tersebut diperoleh bahwa ruang sampel S itu ini. Jadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Kemudian kejadian A. Sudah tadi ya, saya tuliskan di atas. Kejadian A munculnya bilangan genap tidak lain adalah 2, 4, dan 6. Kemudian kejadian B, bilangan prima. Munculnya bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Nah, peluang suatu kejadian kita rumuskan seperti ini. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki peluang yang sama untuk muncul. Kemudian jika A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, jika A, jadi A itu anggota-anggotanya itu A itu berada di dalam himpunan S juga anggota-anggotanya. Jika A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, peluang kejadian A dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Inilah rumusnya. Untuk mengetahui peluang suatu kejadian. PA, apa itu PA? PA itu adalah peluang kejadian A. Kalau tadi itu kejadian A-nya adalah bilangan genap, maka yang diminta di sini peluang kejadian munculnya bilangan genap pada dadu. Ini kira-kira berapa peluangnya? Nah, kita bisa cari melalui ini rumusnya. Kemudian NA itu adalah banyaknya anggota dalam kejadian A. Nah, tadi kalau untuk kejadian A anggotanya ada 2, 4, 6. Jadi anggotanya itu ada 3. Jadi kita tuliskan nanti seperti ini. NA sama dengan 3. Kemudian NS, banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampelnya tadi itu adalah semua. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 anggotanya. Nah, untuk mengetahui peluang kejadian A, ya tinggal kita masukkan di sini. NA-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. Kalau kita ambil contoh yang di atas ya, sama dengan 1/2. Jadi peluang munculnya angka 2, 4, dan 6 jelas ya, 1/2. Istilahnya. Nah, kisaran nilai peluang itu ya kalian bisa lihat di sini. Suatu kejadian
yang peluangnya 0, itu berarti bahwa disebut sebagai kejadian yang mustahil terjadi atau suatu kemustahilan. Sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut kejadian, kalau ya peluangnya sama dengan 1 disebut kejadian yang pasti terjadi atau suatu kepastian. Pokoknya muncul terus. Tiap kali dilakukan percobaan muncul terus ya. Kalau dia 1 pasti terjadi. Nah, bagaimana tadi kalau setengah? Dia berada di antara 0 dan 1. Alhamdulillah. Kalau tadi setengah itu berada di sini. Jadi 50-50 ya. Munculnya angka 2, 4, dan 6 karena masih ada angka 1. Boleh jadi muncul angka 1, boleh jadi muncul angka 3, boleh jadi muncul angka 5. Nah, kalau 0, contoh kasusnya kalau misalkan mustahil muncul, ya kita tanyakan pelemparan sebuah dadu, kemudian peluang munculnya angka 7. Mungkinkah angka 7 muncul di dadu, pelemparan sebuah dadu? Satu dadu saja kita lempar. Tidak mungkin kan? Jadi mustahil ya. Jadi tidak ada anggota 7 di dalam ruang sampel. Maka peluangnya pasti 0 ya. 0 per 6 sama dengan 0. Kalau kita misalkan tadi ini lagi adalah NC, jadinya sama dengan NC nya kan 0 ya, karena ini tidak ada di dalam apa istilahnya itu, ruang sampel. Jadinya NC per NS ya 0 per 6 sama dengan 0. Mustahil angka 7 itu akan muncul di pelemparan sebuah dadu. Kejadian kepastian. Kejadian kepastian ya. Ya, kalau misalkan kejadian kepastian, ya mungkin kita bisa ambil contoh saja. Peluang munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan sebuah dadu. Ya, setiap kali melempar pasti anggotanya ada di 1 sampai dengan 6. Jadi NA-nya ya atau ND-nya, pelemparan munculnya nilai 1 sampai dengan 6, ya anggotanya ada 6. Kemudian NS-nya kalau dadu ada 6 juga, dibagi dengan 6 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi pasti ya akan selalu muncul salah satu di antara sisi dadu tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Pada pelemparan sebuah kubus bernomor, tentunya yang dimaksud sini adalah dadu, tentukan peluang kejadian munculnya angka kelipatan 2. Angka kelipatan 2 maksud di sini adalah 2, 4, 6. Peluang kemunculan kejadian munculnya angka 6. Angka 6 khusus saja angka 6. Nah, untuk menjawab ini ya kita ketahui bahwa ruang sampelnya ya jelas sudah ini. Ruang sampelnya. Jadi NS-nya kita bisa tuliskan seperti ini. NS sama dengan 6. Kemudian misalkan A itu kejadian munculnya angka kelipatan 2, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 2 anggota-anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya sama dengan 3. Jelas ya? NA-nya sama dengan 3.
ketiga, banyaknya anggota kejadian A. Jadi peluang kejadian munculnya angka kelipatan 2, ya rumusnya ini. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. 3 dibagi dengan 6 sama dengan 1/2. Kemudian misalkan B itu adalah kejadian munculnya angka 6. Jadi angka 6 itu satu saja anggotanya, B sama dengan 6. Berarti NB-nya sama dengan 1. Karena cuma satu saja anggotanya di sini, yaitu angka 6. Jadi peluang kejadian munculnya angka 6 adalah peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian munculnya angka 6 sini ya, sama dengan 1 dibagi dengan ruang sampelnya, banyaknya ruang sampelnya 6/6. Kemudian peluang suatu kejadian, contoh yang lainnya, contoh kedua, sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah. Ada sebuah kotak ya, ada sebuah kotak isinya ada 5 berwarna merah bola ya. Oke. Bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5. Kemudian 4 berwarna kuning. Aduh, masa saya mau ganti stabilo ini. 4 berwarna kuning. Saya ganti saja berwarna hitam ya. Yang hitam itu berwarna kuning itu bisa kita ganti dengan warna hitam saja. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini di dalam kubus. Kemudian 3 berwarna biru, oke. Satu, 2, 3. Jika 3 bola diambil sekaligus dari kotak tersebut, tentunya secara acak ya, kita ambil. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terambil adalah A. 3 bola berwarna merah. Jadi 3 yang kita mau ambil, 3 bola sekaligus ya. 3 bola sorry ini ya, 3 bola diambil sekaligus secara acak tentunya. Tentukan peluang yang terambilnya adalah A itu adalah 3 bola berwarna merah, B itu adalah 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning, C nya adalah 2 bola berwarna biru dan 1 bola berwarna merah. Kemudian D nya itu adalah 3 bola berwarna yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya kita tentukan dulu pengambilan 3 bola dari, ya kita ketahui di sini jumlahnya ada 12 ya. Ada 12. 5 berwarna merah, 5 merah, 4 kuning, kemudian 3 biru. Kita jumlahkan jadinya 12. Pengambilan 3 bola dari 12 bola dalam kotak tersebut merupakan kombinasi sehingga banyaknya anggota dalam ruang sampel adalah kombinasi dari ketiga 12 bola tersebut. Jadi untuk NS-nya itu seperti ini. NS-nya kombinasi 12,3. Nah, ini untuk materi kombinasi sudah berlalu di video sebelumnya. Jadinya kombinasinya adalah 12 faktorial dibagi dengan 3
3 faktorial dikali dengan 12 dikurangi dengan 3 faktorial. Jadinya 220 ya. Posisi seperti ini, 12 dikali dengan 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Kenapa pakai kali Kak di situ? Titik saja ya. Kemudian saya pakai kali semua di atas. Kemudian dikali dengan 12 kurang 3 sama dengan 9 faktorial. Ini mati. 3 kali 2 6. Ini mati. Sisa 2. 2 kali 11 22. 22 kali 10 220. Oke, sudah benar. Jadi ini adalah ruang sampelnya. Ini adalah ruang sampelnya ya. Ada sebanyak 220 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian untuk menyelesaikan kasusnya, ya untuk yang pertama, misalkan tadi A itu adalah kejadian terambilnya semua bola berwarna merah sekaligus. Ya, kita ketahui bahwa warna merah itu ada 5 merah. Nah, kalau ada 5 warna berwarna merah, itu berarti bahwa kalau kita mau ambil 3 bola berwarna merah, tiga-tiganya harus berwarna merah, syaratnya seperti itu ya. Artinya kalau kapan kita mengambil sebuah bola selain berwarna merah, maka itu tidak termasuk di dalam poin A ini, karena syaratnya itu adalah ketiga-tiganya itu harus berwarna merah. Ya, jadi untuk NA-nya itu adalah banyaknya anggota, banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi. Anggaplah ini kita misalkan ya, 5 berwarna merah itu adalah M1, M2, M3, M4, M5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau ambil 3 sekaligus. Nah, kombinasi kelima berwarna merah ini bagaimana? Yaitu tidak lain kombinasi 5,3. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 dikurangi dengan 3 faktorial, jadinya 2 faktorial di sini. 5-nya kita jalankan pasti, 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorialnya mati, sisa 2 mati dengan di sini 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Kemudian jadi kita sudah tahu banyaknya kombinasi yang bisa terjadi adalah ada 10 ya. Jadi NA-nya sama dengan 10. Jadi peluang terambilnya 3 bola berwarna merah adalah peluang A. Ya, A itu tadi ya. Peluang terambilnya 3 bola berwarna merah. Jadi kita simbolkan peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS 10 dibagi dengan 220. 220-nya tadi adalah banyaknya anggota ruang sampel ya, itu di atas NS. Jadinya 1/22. Ini peluangnya ya. Peluang terambilnya 3 bola berwarna merah sekaligus di dalam sebuah kotak yang berisi 5 berwarna merah, 5 bola berwarna merah, 4 bola berwarna kuning, dan 3 bola berwarna biru. Itu peluangnya ini 1/22. Kemudian B itu adalah kejadian terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning. Nah ini. Nah kalau sudah seperti ini ya, ada 2 warna merah harus terambil,
dan satu bola berwarna kuning. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ketahui bahwa berwarna merah itu ada 5, kuning itu ada 4. Jadinya di sini adalah tidak lain 5 kombinasi 2. Kalau untuk yang kuningnya 4 kombinasi 1. Maka kita dapatkan di sini untuk kejadian B, terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning, tidak lain NB-nya sama dengan kombinasi 5,2 dikali dengan kombinasi 4,1. Untuk menyelesaikannya ya seperti ini. Kombinasi 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali dengan 5 kurang 2 faktorial. Ingat rumusnya ya, untuk faktorial itu sudah berlalu di materi sebelumnya. Kombinasi n, r, n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurangi dengan r faktorial. Maka kita dapat 40. Jadi anggota-anggotanya untuk kejadian B itu ada sebanyak 40 ya kombinasi. Jadi peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning tidak lain adalah 40 dibagi dengan 220, jadinya adalah 2/11. Ini peluangnya. Problem. Dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 4 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 1 wanita. Peluang terpilihnya 4 orang tersebut adalah ada 7 pria dan 5 wanita. Artinya ada berapa orang? Ada 12 ya. Ada 12 orang. Akan dipilih 4 orang yang di dalamnya ada ada 3 pria, 3 laki-laki dan 1 wanita, 1 perempuan. Peluang terpilihnya keempat orang tersebut. Nah, ini problem. Nah, ini tidak ada solusinya di sini. Ya, kalau kalian mau coba kerjakan ini ya, coba sebutkan saja di kolom komentarnya di video ini. Kemudian berikutnya ada dinamakan dengan peluang komplemen suatu kejadian. Komplemen kejadian A didefinisikan sebagai kejadian tidak terjadinya A. Komplemen ya, bukan kejadian A, maksudnya itu ya. Kejadian B, komplemen kejadian B artinya bukan kejadian B selain dari kejadian B. Kalau ada A, B, C, kejadian A, komplemen A tidak lain adalah B, C, D. Nah, gitu ya. Peluang komplemen kejadian A dirumuskan dengan peluang A komplemen sama dengan 1 dikurangi dengan peluang A. Nah, ini rumusnya. Contoh. Pada percobaan pelemparan sebuah kubus bernomor, A adalah kejadian munculnya bilangan kelipatan 3. Tentukan peluang A komplemen. Jadi yang ditanyakan sebenarnya adalah peluang munculnya kejadian bukan kelipatan 3. Nah, kalau kasus seperti ini yang ditanyakan seperti itu sebenarnya ya. Tapi ya dalam hal ini kita ikuti saja aturannya ini. Tentukan peluang kejadian A komplemen. Nah, kita ketahui bahwa ruang sampelnya ada 6 kubus bernomor
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya itu sama dengan 6. Oke. NS-nya sama dengan 6. A adalah kejadian munculnya bilangan kelipatan 3. Kita ketahui bahwa bilangan kelipatan 3 ya cuma terdiri angka 3 dan angka 6 saja. Sehingga NA-nya banyaknya anggotanya ada 2, yaitu angka 3 dan angka 6. Soal di atas bisa kita selesaikan dua cara. Cara pertama seperti ini. Peluang A, jadi kita cari dulu peluang A-nya ya. Peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya sama dengan 2 per 6 sama dengan 1/3. Nah, kita ketahui bahwa rumusnya tadi peluang A komplement selain dari peluang A komplement itu kita bisa lihat di atas. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi dengan PA. Jadinya 1 dikurangi dengan PA. PA-nya ini 1/3. 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Jadi yang ditanyakan sebenarnya adalah yang ini. Cara kedua. Yang ditanyakan tentukan peluang kejadian A komplement. Kita ketahui bahwa A-nya itu adalah peluang kejadian munculnya angka kelipatan 3. A adalah kelipatan 3, anggotanya adalah 3 dan 6. Yang dimau sebenarnya itu adalah A komplement. A komplement itu adalah selain dari 3 dan 6, jadinya 1, 2, 4, 5. Ada 4 anggotanya. Jadi NA komplement kita tuliskan seperti ini. Peluang A komplement ya tidak lain seperti ini. NA komplement sama dengan peluang A komplement sama dengan NA komplement dibagi dengan NS. 4 dibagi 6 sama dengan 3/2. Oke, sama. Oke, cukup sampai di sini saja untuk materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.